Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dan di video kali ini saya akan mereview iPhone X, yang mana iPhone X ini udah gua pakai selama kurang lebih 5 bulan. Dan apa aja sih kelebihan dan juga kekurangannya, dan apakah masih worth it di akhir tahun 2024 ini. Oke, teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai. Nah, yang pertama kita coba lihat kekurangannya terlebih dahulu. Nah, yang mana iPhone X ini kita tahu bahwasanya udah nggak dapet updatean iOS. Nah, updatean iOS-nya itu udah nggak dapet. Di sini yang gua pakai versi 16.1, tapi teman-teman itu bisa update ke versi yang 17. Mentok di iOS 17, yang mana sekarang udah muncul iOS 18, bahkan iOS 18.1 itu udah ada juga. Tapi untuk iPhone seri X ke bawah itu udah nggak dapet update-nya. Tapi untuk XR ke atas itu masih dapat. Nah, menurut gua ini buat teman-teman kalau misalnya orangnya itu selalu mengikuti perkembangan iPhone, yang mana setiap ada updatean selalu diupdate, ini kurang worth it. Tetapi buat kalian yang tidak mementingkan updatean iOS, mungkin ini masih menjadi pertimbangan buat kalian dan masih worth it untuk dibeli. Nah, kalau gua sendiri untuk updatean ini di iPhone X gua itu nggak terlalu perlu, makanya di HP ini untuk iOS 17 itu nggak gua update, karena ya untuk kebutuhannya juga nggak terlalu penting. Karena ini gua pakai untuk sosial media dan juga untuk kamera aja sebelumnya, jadi nggak terlalu gua pentingin updatean iOS-nya. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk kameranya, menurut gua kamera belakangnya masih cukup oke. Dibandingkan dengan iPhone 11 itu memang ada perbedaan, tetapi nggak terlalu jauh dan nggak terlalu signifikan untuk kameranya. Namun kekurangannya itu nggak ada 0,5-nya ya. Nah, tapi yang gua masalahin untuk kamera depannya itu menurut gua kurang banget, jauh dibanding dengan iPhone 11 atau iPhone XR untuk kamera depannya. Tapi untuk kamera belakangnya menurut gua sih masih oke. Nah, kemudian untuk fitur-fiturnya itu seperti baterai. Kalau baterai ini baterainya udah gua ganti, jadi masih awet. Ya walaupun baterainya bukan yang ori, tetapi gua ganti ya masih cukup lah buat keseharian. Nah, saran gua kalian kalau misalnya baterainya udah di bawah 75, BH-nya udah di bawah 75, saran gua segera diganti ya. Karena itu akan mempengaruhi terhadap performa HP kalian, dan juga tentunya bakal boros banget kalau udah di bawah 75 BH-nya. Nah, kemudian untuk hertznya itu masih 60 Hz ya, tapi ya nggak terlalu masalah lah, iPhone 11 juga masih segitu. Nah, untuk ukuran layarnya itu lebih kecil daripada iPhone 11 nih, sekitar 5 inch kalau nggak salah ya ini. Tapi kalau menurut gua di bawahnya itu lebih enak yang iPhone X ini, lebih enak yang iPhone X, lebih simple. Kemudian ya digenggam buat ngetik itu lebih enak menurut gua. Makanya gua kebutuhan sosial media masih sering pakai iPhone X ini. Nah, di sini tergantung apakah kalian itu makainya buat apa, tergantung kebutuhan ya. Kalau untuk sosmed dan juga sesuatu yang nggak terlalu berat seperti game, karena gue sendiri juga nggak main game, ya masih oke. Makanya dilihat dulu tergantung kebutuhan. Nah, kemudian apakah panas atau enggak? Sejauh ini sih menurut gua enggak panas. Ya, karena setelah gua ganti baterai itu terasa banget bedanya. Nah, makanya kalau misalnya HP kalian itu panas, kemungkinan ada di baterainya juga. Itu mungkin mempengaruhi ya. Nah, apakah masih worth it di tahun 2024 ini? Ya menurut gua sih masih cukup worth it ya. Kalau misalnya nggak dipakai untuk sesuatu yang berat, sebenarnya masih bisa aja sih buat main Free Fire atau main Mobile Legend, tetapi bakal panas ya kemungkinan. Tapi gue sendiri, gue pakai iPhone 11 juga nggak pernah gue pakai buat game, jadi ya
gak terlalu berat, jadi masih oke lah kalau buat sosial media. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain terkait hal lain yang belum gue bahas di sini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti bakal gue jawab. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya.